Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram yang insyaallah kita akan membahas tentang bab syarat sah salat. Namun sebelumnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan singgung sedikit masalah yang kemarin. Ketika kita membaca semua hadis-hadis tentang syarat sah salat, kita tidak pernah menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara langsung bahwa syarat sah salat itu ada sekian. Tidak ada, ya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah secara langsung di dalam hadisnya mengatakan bahwa rukun sholat ada sekian. Tidak ada sama sekali. Yang mengatakan rukun sholat ada sekian, syarat sah sholat ada sekian, itu adalah para ulama yang merincikan, yang menyimpulkan, yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut sehingga mereka mereka menyimpulkan bahwa rukun sholat ada sekian, syarat sah sholat ada sekian. Tidak ada sama sekali pembagian langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tauhid yang kalian sebutkan, itu adalah tauhid trinitas. Sebenarnya namanya bukan tauhid trinitas. Itu hanyalah metode saja. Begitu juga dengan para ulama kita yang menjelaskan hal demikian. Itu hanya metode saja. Ya, metode supaya mempermudah kita untuk mempelajari tauhid. Praktek nama ada zaman Rasulullah. Sudah ada prakteknya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat. Begitu juga dengan hadis-hadis yang kita baca sekarang ini. Prakteknya sudah ada zaman Rasulullah. Lalu kemudian kita baca rukun-rukun sholat. Prakteknya sudah ada zaman Rasulullah. Tapi perinciannya itu ada di masa-masa sekarang. Ya, sekali lagi ya, tauhid atau trinitas yang kalian sebut trinitas itu bukan trinitas. Ya, bukan ya. Mungkin kita salah kaprah saja itu. Karena ada pertanyaannya tentang tauhid trinitas katanya. Padahal di video saya sudah bahas ya waktu itu. Kapan? Kemarin. 2 hari yang kemarin saya sudah bahas ya, hal itu. Baiklah, kita langsung saja kepada hadis-hadis tentang syarat sah salat. Hadis yang pertama dari Ali bin Thalaq radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian buang angin, maka hendaklah dia keluar dari salatnya, lalu berwudu dan mengulang salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam ahli hadis dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tetapi di kitab ini menjelaskan bahwa derajat hadis ini adalah dhaif. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah mengalami haid, di kondisi balik ya, terkecuali dengan memakai khimar. Memakai apa? Memakai kerudung. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh 5 imam ahli hadis. Berarti dengan hadis ini kita temukan bahwa salah satu syarat sah salat itu adalah dengan menutup aurat. Jadi kalau orang tidak menutup aurat, maka salatnya tidak sah. Kita lanjutkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika kain itu lebar, maka lilitkan kain itu ke badanmu, yakni ketika hendak sholat. Sementara Muslim meriwayatkannya dengan lafaz, silangkan kedua ujung kain tersebut, dan jika kain itu sempit, maka pakailah seperti memakai kain sarung. Dalam riwayat keduanya, ya, Bukhari Muslim disebutkan, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan mengenakan sehelai kain sementara pundaknya terbuka. Jadi pada hadis ini para ulama berbeda pendapat tentang persoalan menutup bahu di dalam sholat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, menurut pendapat yang kuat, menutup kedua bahu atau salah satunya dalam sholat bagi kaum pria termasuk bentuk kesempurnaan sholat.
Jadi dia bukan menjadi syarat menutup aurat dalam sholat. Itu hanya bentuk kesempurnaan sholat saja bagi laki-laki ya. Karena sepakat para ulama, aurat laki-laki itu adalah dari lutut sampai pusar. Akan tetapi ini berlaku untuk orang yang tidak punya kain. Kalau punya kain mah ya lebih sempurna sholat kita ketika kita menutup berpakaian seperti ya layaknya kita lihat orang-orang di masjid. Sedangkan Syekh Al-Albani berkata, dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang sholat diwajibkan menutup bagian tubuhnya yang bukan aurat, yaitu bagian tubuh sebelah atas. Tentu saja jika dia memilikinya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan selainnya. Zohir larangan ini berkonsekuensi terhadap batalnya atau tidak sahnya sholat tanpa menutup bahu. Nah, beliau berpendapat demikian ya, berbeda. Sedangkan Asy-Syaukani menjelaskan bahwa jumhur ulama membawakan larangan ini kepada makruh tanzi. Jadi cari aman mah tutup saja bahunya. Apalagi sekarang misalkan menggunakan gamis. Ya sudah, itu sudah mewakili. Ya, ketika kita tutup bahu kita, itu merupakan bentuk daripada kesempurnaan sholat. Ya. Bukan syarat sah sholat. Intinya mah, salah sah sholat itu adalah menutup aurat. Kita lanjut hadisnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa suatu hari dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah seorang wanita melaksanakan sholat hanya dengan mengenakan baju dan khimar tanpa memakai sarung? Kata beliau. Beliau menjawab, boleh jika bajunya panjang menutupi kedua telapak kaki. Dan tetapi di kitab ini disebutkan derajat hadisnya adalah dhaif. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam gelap gulita, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kemudian kami sholat. Setelah matahari terbit, ternyata kami sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Maka itu turunlah ayat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mendaifkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal gaib. Kalau Rasulullah mengetahui hal gaib, tentu beliau akan mengetahui arah kiblat. Nah, gitu ya. Jadi kita jangan berlebihan. Jangan berlebihan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita tidak mengetahui sama sekali arah kiblat, sama sekali kita tidak mengetahui arah kiblat, cukup kita yakini bahwa kita menghadap kiblat lalu kemudian kita sholat. Termasuk juga ketika Rasulullah SAW dalam keadaan safar ya, beliau sholat lalu kemudian kemanapun arah tunggangannya itu beliau tetap melanjutkan sholatnya. Dan ini berlaku untuk sholat sunnah saja, bukan sholat wajib ya. Karena Rasulullah SAW tidaklah sholat di atas kendaraan beliau itu kecuali pada sholat sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah SAW bersabda, antara timur dan barat adalah kiblat. Itu ya hadisnya. Jadi sebenarnya sekarang mah insya Allah lebih gampang ya untuk kita mencari arah kiblat. Alat-alatnya juga sudah ada sekarang mah ya, sudah canggih sekarang mah, arah kiblat itu kita sudah bisa tentukan. Akan tetapi jangan disepelekan ketika kita bertamu misalnya. Ketika kita bertamu di rumah orang, kita misalkan musafir, lalu kemudian kita singgah di rumah orang, kita tidak tahu arah kiblat, lalu kemudian kita sholat aja seenaknya, Allahu Akbar. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada tuan rumah. Kita tanyakan kepada tuan rumah arah kiblat yang mana. Dan lebih baik lagi ke masjid saja ya, ke masjid. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di atas hewan tunggangannya menghadap kemana arah hewan tunggangannya menghadap. Itu dia, ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kemudian dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan dan hendak melaksanakan sholat sunnah, beliau pun menghadapkan untanya ke arah kiblat. Lalu beliau bertakbir, kemudian beliau sholat menghadap ke arah manapun tunggangannya menghadap. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita bacakan syarah hadisnya. Definisi safar adalah berpisah serta meninggalkan tempat mukim. Tidak pernah ada hadis sahih pun, tidak pernah ada hadis sahih maupun dhaif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan safar itu ditetapkan dengan jarak sekian mil atau sekian farsakh gitu ya, sekian mil lah ya. Nah, namun kata safar dalam hadis dengan secara mutlak tidak dibatasi dengan jarak tertentu. Jadi tidak ada hadis sahih maupun hadis yang dhaif yang menentukan jarak safar tersebut harus sekian mil, harus sekian mil, harus sekian kilo, harus sekian kilo, itu tidak ada. Ya. Lalu kemudian yang kedua, safar ini ditentukan berdasarkan urf, ya, berdasarkan kebiasaan. Ada beberapa alasan tentangnya. Yang pertama adalah adanya kaidah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang datang secara mutlak dan tidak diberikan batasan oleh syariat, maka sesuatu itu hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan atau tradisi. Yang kedua, perkiraan jarak membutuhkan keterangan dari syariat yang membatasinya. Jika tidak, maka ia tetap pada kemutlakannya. Yang ketiga, perkiraan yang sangat teliti sebagaimana dikatakan para ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka, yang mewajibkan manusia melihatnya. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua tempat di bumi boleh untuk dijadikan tempat sholat kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Di dalamnya terdapat illatnya, tidak terdapat cacat. Kita bacakan intisari hadis ini. Kuburan tidak termasuk tempat untuk mengerjakan sholat. Jadi, sholat yang dikerjakan di kuburan tidak sah. Karena larangan itu menunjukkan rusaknya ibadah tersebut. Dinafikannya, penolakan kuburan sebagai tempat sholat membuat sholat tidak sah dikerjakan di tempat itu. Kecuali darinya adalah sholat jenazah. Nah, ini yang viral ya beberapa bulan, beberapa pekan kemarin ya, atau 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, yang viral ketika Ustadz Abdul Qadir Jawazi ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, viral sekali di media sosial yang mengatakan itu Wahabi melarang sholat, ya sholat di kuburan. Tetapi apa faktanya? Banyak sekali itu jamaahnya sholat di kuburan. Dia tidak konsisten dengan apa yang dia katakan. Itu kata komentator. Ini komentator ini Masya Allah luar biasa ya. Gampang sekali ini dia ngetik. Gampang sekali dia ngetik dengan jempolnya. Dengan tanpa ilmu begitu. Padahal Masya Allah sepakat para ulama ya bahwa bolehnya sholat jenazah di makam. Kenapa? Prakteknya sudah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya sudah ada. Nah, ketika ada seseorang yang biasa membersihkan masjid itu ya, lalu kemudian dia meninggal, kemana orang yang biasa membersihkan masjid ini, kata Rasulullah. Seorang sahabat mengatakan, oh dia sudah meninggal wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak kabarkan kepadaku, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta untuk ditunjukkan kuburannya. Nah, pada saat itu Rasulullah sholat jenazah. Nah, begitu ya. Kenapa sholat jenazah dibolehkan di kuburan? Karena sholat jenazah ini murni menyolatkan siapa? Menyolatkan jenazah.
Berbeda dengan sholat yang lainnya. Sholat misalkan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat rawatib misal. Nah, di sana kan terdapat ada apa namanya sujud. Tidak boleh. Yang seperti itu mah sudah mutlak itu tidak boleh. Akan tetapi kalau sholat jenazah itu diperbolehkan dan prakteknya juga ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di 7 tempat berikut. Yang pertama di tempat sampah, di tempat penyembelihan hewan, di pekuburan, di tengah jalan umum, di kamar mandi, di tempat penambatan unta, dan di atas Ka'bah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, tetapi dia mendhaifkannya. Kita lanjutkan ya hadisnya. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu bahwa dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah pula kalian duduk di atasnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah kedua sandalnya. Jika ternyata ada kotoran atau najis, maka bersihkan najis itu dengan menggosokkannya ke tanah. Lalu sholatlah dengan tetap memakai sandal tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini ya mungkin terkadang di kita zaman sekarang ini asing. Kalau misalkan kita melihat orang yang sholat pakai sandal, asing kali ya. Karena memang zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada apa di masjidnya itu tidak pakai keramik. Mereka itu pakai tanah saja itu lantainya. Gitu ya, bahkan di lantai tersebut ada kerikil-kerikilnya lagi. Apalagi sholat di titik terik matahari, maka para sahabat terkadang menggunakan sandal untuk sholat, menggunakan khufnya untuk sholat. Dengan syarat sandalnya tersebut bersih dari najis itu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu menginjak kotoran dengan kedua khuf miliknya, maka cara menyucikannya adalah dengan menggosokkannya ke tanah. Di sini sudah jelas ya. Kita lanjut saja. Dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya salat ini tidak patut ada suatu perkataan manusia di dalamnya. Sesungguhnya salat itu hanya terdiri dari tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Ini ya ada sebabnya memang. Sebab datangnya hadis tersebut ialah bahwa ada seorang yang bersin saat sholat. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu yang juga sedang sholat ya pada saat itu mendoakan orang yang bersin. Lalu para sahabat mengingkari perbuatan Muawiyah tersebut dengan isyarat yang memberi pemahaman kepadanya bahwa menjawab orang yang bersin tidak diperbolehkan di dalam sholat. Seusai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahukan kepadanya, sesungguhnya sholat ini tidak patut ada perkataan manusia. Sesungguhnya sholat itu hanya terdiri dari tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Lihat bagaimana Muawiyah tujuannya bagus, mendoakan orang yang lagi bersin. Tapi apa faktanya? Diingkari oleh para sahabat. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sekiranya tujuan tersebut bagus, akan tetapi tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya itu tertolak. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika para sahabat melakukan suatu perkara atau suatu ibadah dan diiyakan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah, maka itu menjadi sebuah syariat bagi kita. Sama sekali tidak ada bid'ah-bid'ahnya, tidak ada. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zaman pensyariatan. Ya. Lalu kemudian diikrarkan oleh Rasulullah, diiyakan, disetujui oleh Rasulullah, maka itu merupakan ibadah juga. Bukan diada-adakan, bukannya, bukan.
Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kami bebas berbicara dalam sholat, sehingga seorang membicarakan keperluan dirinya dengan temannya di dalam sholat, hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, perihalalah segala sholatmu dan perihalalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan kami untuk diam dan melarang kami berbicara di dalam sholat. Ya, ternyata di awal-awal Maya orang-orang itu boleh berbicara. Artinya bicara santai, berbicara ringan ketika sholat, bayangin. Itu di awal-awal. Lalu kemudian turunlah ayat tersebut ya. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih atau ucapan subhanallah untuk laki-laki, adapun tepuk tangan, menepuk tangannya untuk kaum wanita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwa cara laki-laki dan perempuan ketika menegur imam itu berbeda-beda. Untuk laki-laki dia katakan subhanallah. Untuk perempuan hanya menepuk tangan kanannya itu di tangan kirinya. Nah, gitu ya, dia tepuk tangannya. Ini berlaku ketika imam melakukan kesalahan atau lupa di dalam sholatnya. Itulah cara kita menegurnya ya. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, dari ayahnya dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan di dadanya terdengar suara isakan seperti suara gelegak air dalam periuk disebabkan beliau sedang menangis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Ini menunjukkan bahwa menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ketika orang menangis terisak-isak begitu ya, mungkin mengingat kesalahan, mengingat dosa-dosanya, takut dengan azab neraka, takut dengan api neraka dan yang lainnya ya. Lalu kemudian dia menangis, itu tidak membatalkan sholat. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, aku diberi 2 kesempatan untuk menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Manakala aku mendatangi beliau sedang sholat dan memberi isyarat dengan cara berdehem ya, berdehem kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di kitab ini disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Kita bacakan intisari hadisnya. Boleh berdehem ya di dalam sholat untuk satu keperluan atau guna memberi peringatan atau isyarat. Berdehem tidak membatalkan sholat walaupun tersusun dari 2 huruf karena ia bukan kategori pembicaraan. Nah, tapi kalau misalkan ini dia berdehem terus tanpa ada keperluan, maka tergolong makruh dianya ya. Nah, tidak usah dilakukan. Ini nanti hukumnya makruh. Di penjelasan yang lain juga disebutkan bahwa ketika kita memberikan isyarat kepada orang bahwa kita ini sedang sholat, maka kita keraskan bacaan kita. Kata kita takbir misalkan dikeraskan saja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah dikeraskan saja ya. Berarti orang itu akan tahu bahwa kita sedang sholat. Nah, misalkan ada orang yang mengetuk pintu ya, Assalamualaikum, lagi bertamu. Kemudian kita sedang sholat. Maka kata para ulama, keraskan bacaannya supaya orang itu tahu bahwa kita sedang melaksanakan sholat, begitu ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bertutur, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab salam pada waktu orang mengucapkan salam pada beliau sementara beliau sedang sholat? Bilal mengutarakan, beliau menjawab dengan cara seperti ini, seraya membentangkan telapak tangannya. Jadi kita tidak boleh ketika orang misalkan Assalamualaikum, ini kita lagi sholat, Waalaikumsalam kita bilang, tidak boleh ya. Nah, kita cukup memakai isyarat dengan membentangkan telapak tangan. Nah, begitu ya, hadis ini hasan sahih dinukil oleh Abu Dawud. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab, dan apabila hendak sujud beliau meletakkannya, dan jika berdiri
beliau kembali menggendongnya. Ini muttafaqun alaih. Sebab banyak ya kalau di kampung itu menggendong anak ketika sholat itu katanya sholatnya batal. Nah, ini dia hadis yang membolehkan hal tersebut. Dan hadis ini juga bolehnya kita membawa anak ya, ikut sholat ke masjid dengan syarat tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau sekiranya anak ini petakilan gitu ya, sana sini terus mengganggu orang, terus teriak-teriak, itu sebaiknya anak tersebut tidak dibawa ke masjid. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat di masjid tersebut. Nah, begitu juga dengan gerakan-gerakan. Ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan yang dimakruhkan, ya. Lalu juga ada gerakan juga yang disunnahkan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Gerakan yang disunnahkan, ya. Misalnya maju ke depan. Jika seorang sholat di saf yang pertama, kemudian mendapati saf pertama di hadapannya ada celah kosong. Nah, ini kita disunnahkan ya. Nah, di kita ini kita lihat kadang di masjid itu ya, masya Allah celahnya itu lebar sekali, jaraknya itu jauh. Disebabkan apa? Masing-masing bawa sejadah, sejadahnya kan lebar tuh, lebar digelar sejadah, yang satu lagi digelar sejadah. Padahal sejadah yang dua ini cukup untuk 3 orang. Jadi kalau misalkan terlalu renggang begitu, nah ini gerakan sunnahnya adalah kita ke depan. Itulah gerakan sunnahnya. Lalu kemudian gerakan yang diperbolehkan, ya. Contohnya apa? Gerakan yang sedikit, yang menggaruk. Kita ngegaruk misalkan. Jadi kan ada yang bilang kalau ngegaruk lebih dari 3 kali itu sholatnya batal. Dulu ya kalau kita belajar-belajar di SD, di SMA gitu ya. Kalau ngegaruk lebih dari 3 kali maka sholatnya batal. Tidak juga. Kalau misalkan kalau kita ada keperluan ya, ada nyamuk mungkin yang menggigit kita lalu kemudian gatal gitu, gatal ya. Ya udah kita garuk saja seperlunya. Masa kita tahan-tahan kan? Padahal kan Islam tidak memberatkan seperti itu. Nah, lalu kemudian gerakan yang dimakruhkan, ya, yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan. Misalnya apa? Sedikit-dikit perbaiki peci, ya. Sedikit-dikit dia maju ke depan, gerak-gerak kakinya, ya, tanpa ada keperluannya. Lalu kemudian ikat pinggang dan yang lainnya ya itu makruh. Makruh. Ikat pinggang misalkan diperbaiki lah ikat pinggangnya. Terus itu dipegang terus ikat pinggangnya itu dikencengin dan yang lainnya. Gitu ya, itu makruh. Lalu kemudian gerakan yang diharamkan, ada juga gerakan yang diharamkannya. Nah, yaitu gerakan yang banyak serta berturut-turut tanpa ada kondisi darurat. Gerakan ini haram dilakukan dan membatalkan sholat. Gerakan apa kira-kira? Ada musik nih, misalkan ada musik ya. Walaupun sholawat ini ada musiknya, terus dia ikutin begini, wah, gitu. Lalu kemudian dia mendengarkan tetangga misal ya, nyetel musik dangdut, lalu kemudian dia ikut begini. Nah, itu gerakan yang diharamkan. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunuhlah 2 hewan hitam walaupun kalian sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking." Nah, gitu ya. Jadi setiap hewan yang tabiatnya itu mengganggu, yang membahayakan bagi kita, ya hendaklah kita bunuh hewan tersebut. Tidak apa-apa ya, walaupun kita dalam keadaan sholat, nih misalnya, lalu tiba-tiba ketika kita sedang mau sujud, terus ternyata ada kalajengking. Sudah kita sintrak lah atau kita geplak dan lain sebagainya, itu pakai peci kita misal ya, itu tidak membatalkan sholat karena ada ilatnya. Nah, itulah ya bab tentang syarat sah sholat yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.